Dalam kondisi bencana seperti erupsi gunung berapi, apapun bisa terjadi pemirsa. Korban terdampak bisa menderita berbagai macam penyakit seperti cedera tulang. Namun menolong korban patah tulang atau retak tulang tidak boleh asal dilakukan karena bisa membuat kondisi korban justru bertambah parah. Lalu apa yang harus dilakukan? Sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Riki Hutapea, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Selamat sore, Dokter Riki. Selamat sore, Ibu. Dokter Riki, dalam kondisi bencana mungkin ada potensi korban yang mengalami cedera pada saat penyelamatan diri seperti itu. Apa yang harus dilakukan, dokter, untuk menolong korban? Tindakan pertamanya seperti apa? Baik, dalam keadaan emergency memang kita harus selalu mengingat ada namanya primary survey ya. Jadi kita singkat dengan ABCDE. Yang pertama airway, cek saluran pernafasannya karena itu yang paling cepat menimbulkan kematian ya. Kemudian kedua pernafasannya, breathing ya. Dan ketiga circulation, itu aliran darah ya. Dan keempat disability, dan kelima exposure. Apabila ini sudah jelas diperiksa, maka kita bisa menilai satu persatu organ yang lainnya, atau salah satunya adalah patah tulang atau cedera tulang. Mungkin demikian untuk inisial atau pemeriksaan awal ya. Lantas jika ada korban yang mengalami patah tulang, nah ini sebenarnya apa yang harus dilakukan orang yang ingin menolongnya? Apakah boleh langsung digendong atau dibopong atau seperti apa, dokter? Baik, apabila orang yang menemukan ini adalah first responder atau memang satu-satunya penolong yang potensial bisa membantu, maka yang saya sarankan adalah apabila mempunyai basic atau pengetahuan yang cukup, boleh menolong, tapi secara garis besar apabila orang tersebut terlihat secara jelas bahwa mengalami patah tulang, maka kita bedakan dulu patah tulang ini terbuka atau tertutup. Kalau seandainya patah tulang terbuka di area lengan atau ke area kaki, maka hal yang pertama bisa dilakukan adalah mencuci luka tersebut dengan air yang bersih. Ya. Setelah dilakukan pencucian dengan air yang bersih, baru bisa dilakukan pembidaian atau dilakukan imobilisasi menggunakan entah itu sebilah kayu ya, ataupun spalek, apapun yang bisa ditemukan yang bersih, bisa menopang posisi tungkai atau lengan tersebut dengan statis. Kemudian pasiennya bisa dipindahkan, tapi tentunya untuk menunggu fasilitas yang lebih aman. Dan hal yang perlu diingat adalah ketika menemukan korban, kelanjutannya adalah jangan lupa untuk menghubungi untuk minta pertolongan dari tim emergency atau first responder yang terkait, gitu kira-kira. Baik, Dokter Riki, jika kita melihat kondisi daerah bencana seperti itu, otomatis lokasi rumah sakit ini jauh dan belum tentu orang yang menemukan korban cedera tulang ini adalah orang yang berpengalaman. Jika hanya ada tetangga sekitar ataupun warga awam, nah ini baiknya seperti apa untuk penolongan pertama? Baik, terima kasih. Balik ke tempat omongan saya yang awal ya. Jadi first responder untuk bencana, jangan lupa untuk cek saluran pernafasan seperti apa, kemudian aliran darahnya, nadinya seperti apa, kemudian kesadarannya seperti apa, dan luka-luka dalam badannya seperti apa. Bila fokus untuk penanganan patah tulang, apabila patah tulang terbuka, dicuci dengan air bersih dulu, kemudian dilakukan pembidaian atau dilakukan imobilisasi menggunakan sesuatu benda yang rigid sehingga bisa menopang tulangnya dengan baik untuk diam sementara. Dan apabila terjadi patah tulang tertutup, tidak perlu dicuci lukanya, tapi cukup dibidai seperti tadi dan ditaruh ke tempat yang aman, dan jangan lupa sediakan selimut yang hangat untuk menghindari hipotermi sambil menunggu pertolongan yang lebih advance. Saya tidak menyarankan untuk diurut-urut ya, dan apabila ada memar dengan luka tertutup, hal yang pertama boleh dilakukan adalah dikompres dengan dingin dulu. Dokter Riki, butuh waktu berapa lama dari korban yang mengalami cedera patah tulang untuk segera ditindak secara medis? Kalau patah tulang terbuka, kita masih punya window period sekitar 6 jam maksimal, supaya untuk menghindari infeksi yang berat. Dampaknya? Apabila terjadi infeksi yang berat, maka pasien bisa jatuh ke dalam kondisi sepsis, sehingga kita perlu penanganan yang lebih
berat dan termasuk pemberian antibiotik. Dampak terburuknya apa, dokter? Dampak terburuknya bisa berbagai Jika macam. jika terlambat. Tergantung dari Baik. seberapa berat cederanya. Ya, jadi cedera pada bencana itu kita tidak bisa fokus satu jenis ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Oki Arisandi. Maaf, Dr. Riki Hutapea atas waktunya berbincang bersama kami.